Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang mau bercerita tentang seorang anak yatim. Tapi sebelumnya kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak tidur. Allah selalu menjaga kita. Makanya kita selalu bersyukur sama Allah. Dan selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang manusia yang kelak akan menolong kita adik-adik. Betul, di akhirat nanti di padang mahsyar Rasulullah akan mencari umatnya, umati, dan dia yang akan memberikan syafaat buat kita, bahkan air minum karena kita kehausan. Teman-teman, hari ini ada sebuah cerita yang kadang pun ketika membacakan cerita ini hati kadang pilu. Kenapa? Karena memang sangat sedih cerita ini. Sudah siap? Duduk yang rapi. Pintar. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Rasulullah pernah mengangkat seorang anak yatim. Ayahnya meninggal syahid ketika berjihad, berjuang bersama Rasulullah. Begini ceritanya. Suatu hari ketika ayahnya terbangun, ayahnya membangunkan anaknya. Karena kasih nama anaknya ya, namanya Fulan. Lalu Fulan diajak sama ayahnya untuk sholat bersama bundanya juga. Setelah mereka sholat, mereka sarapan pagi adik-adik. Fulan sangat sayang sama ayahnya. Adik-adik juga sayang kan sama ayahnya? Kadang juga sayang sama ayah kadang. Sama seperti adik-adik, sama seperti Fulan, sangat sayang sama ayahnya. Kemudian ketika lagi asik Fulan bersama ayah dan bundanya sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara dari sahabat Rasulullah mengumumkan pengumuman bahwa Rasulullah mengajak seluruh umat muslim untuk berjihad. Hari itu seluruh laki-laki, tua, muda keluar dari rumah mereka membawa senjata-senjata mereka, pakai baju besi mereka, termasuk ayahnya Fulan. Tapi ayahnya berbicara dulu sama Fulan. Dia berkata sama Fulan. Fulan sudah tahu, air matanya menetes adik-adik, karena Fulan sebenarnya tidak ingin ayahnya pergi berjihad. Tapi karena ini perintah Allah dan Rasul, sehingga Fulan harus mengikhlaskan. Ditambah lagi ayahnya bernyanyi, lagunya seperti ini. Pantai ombak berbunyi putih, beralun-alun di suatu hari. Ayah berkata, jaga bundamu, ayah kan pergi jauh. Tatap wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Adik-adik, Fulan berkata sama bundanya, Bunda, aku tidak ingin kehilangan ayahku, tapi aku ingin ayah selalu bersama aku. Fulan, doakan ayah agar ketika ayah berjihad, ayah mendapatkan kemenangan bersama Rasulullah dan para sahabat. Aku tiap hari berdoa buat ayah dan bunda. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku doakan bunda dan ayah. Ayah doakan terus, doakan ayah.
Tapi nanti ketika ayah tidak pulang, ayah akan menunggu kita di pintu surga. Ayahnya dipeluk adik-adik. Bundanya pun juga mengikuti Fulan memeluk ayahnya. Karena ingin sekarang adik-adik coba peluk ayah kalian. Ya, peluk ayah kalian. Bunda juga dipeluk, yuk. Ayo cepat peluk bundanya. Ucapkan terima kasih sama mereka. Minta maaf juga sama mereka. Ayo. Peluk mereka dengan erat adik-adik. Sama seperti si Fulan yang meluk ayahnya karena ayahnya ingin berangkat berjuang. Kemudian ayahnya keluar dari pintu rumahnya. Dia melangkahkan kakinya. Lalu dia lihat lagi si Fulan yang masih menangis adik-adik. Lalu Fulan berlari, dia peluk lagi ayahnya. Hati-hati ayah. Terima kasih doanya, Bunda. Jaga Bunda. Teman-teman, adik-adik di rumah, ayahnya pun pergi bersama Rasulullah dan para sahabat. Sama seperti ayah kalian ketika pagi hari berangkat kerja, ayah pun berjuang buat kalian dan bunda kalian. Makanya doakan ayah kalian adik-adik. Bilang sama Allah, ya Allah, panjangkan umur ayahku. Lindungi dalam perjalanannya. Semoga dia selalu sehat. Begitu doanya. Hari demi hari berlalu. Fulan tiap hari dia berdoa sama Allah, ya Allah jaga ayahku, jaga Rasulullah, berikan kemenangan buat umat muslimin. Tiap hari dia berdoa seperti itu. Bahkan tiap hari dia buka pintu rumahnya, dia duduk sembari menunggu ayahnya pulang. Sama seperti kalian menunggu ayah kalian. Hari berlalu adik-adik. Ayam jago berkokok. Matahari terbit. Tapi ayahnya pun belum pulang. Rasulullah pun belum pulang. Hari demi hari, bulan demi bulan. Dan hari itu terdengar suara gemuruh kuda berlari. Rasulullah pulang dengan para sahabat, dengan pasukannya. Rasulullah pulang dengan selamat, membawa kemenangan. Fulan dan bundanya mendengar, Bunda, Rasulullah pulang dengan kemenangan. Ya Allah, terima kasih. Bunda, semoga ayah juga pulang ya Bunda. Ayo ganti bajunya dulu. Pakai jilbabnya yang terbaik yang ayah beli. Iya, aku ganti baju aku dulu ya Bunda. Ya ganti baju yang ayahnya belikan. Dia pakai jilbab yang ayahnya belikan adik-adik. Kemudian dia buka pintu. Dia keluar dari rumahnya bersama bundanya. Dia tersenyum berharap semoga ada ayahnya. Teman-temannya sama adik-adik, menunggu di depan rumah. Satu persatu dia lihat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi matanya fokus mencari ayahnya. Mana ayah bunda? Temannya satu persatu sudah bertemu dengan ayahnya, sudah berpelukan, sudah mencium tangan ayahnya, sudah mencium kening ayahnya. Fulan belum bisa mencium karena belum lihat wajah ayahnya, belum lihat tubuh ayahnya. Mana bunda ayah? Pasukan mulai sedikit teman-teman, karena sebagian sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Fulan masih menunggu ayahnya. Mana ayahku bunda? Bunda, mana ayah? Sabarlah, mungkin ayah pasukan terakhir. Tunggu ya. Bundanya berusaha untuk menghibur Fulan. Tapi benar, sampai pasukan terakhir tidak ada ayahnya. Fulan masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu kamarnya, dia menangis memanggil ayahnya. Mana ayahku bunda? Ya Allah, ya Rabbi, mana ayahku?
Aku ingin peluk ayah, aku kangen sama ayah, aku rindu sama ayahku. Di mana ayahku ya Allah? Dipeluk sama bundanya, sabar nak. Mungkin masih ada pasukan terakhir. Dari luar adik-adik, terdengar suara kuda berlari. Mungkin itu ayah nak. Ya Allah, terima kasih. Baik bunda, aku yang buka. Di luar ada yang menutup pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, itu bukan suara ayah. Itu bukan suara ayahku. Aku ingin ayah yang mengucapkan salam itu di depan rumah. Dibuka sama bundanya. Ternyata yang datang adalah teman sahabat dari ayahnya dan mengabarkan kalau ayahnya sudah gugur di medan pertempuran. Ayahnya syahid, teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan menangis, teman-teman. Dia menangis. Teman-teman, kita doakan ayah, kita doakan bunda, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Kita baca doa. Kalau yang sudah tiada, bacanya 3 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang 3 kali ya. Di hari raya ini, semoga kalian bahagia. Peluk bunda dan ayahnya yang masih ada, yang sudah tiada. Peluk dengan doa tadi, Rabbi firli wali walidayya. Sampai di hari raya, teman-teman, Fulan sedih. Kenapa? Karena bundanya tidak peduli sama dia. Kenapa? Karena memang bundanya tidak punya uang untuk memberikan baju. Bukan tidak peduli, tapi dia berpikir bundanya tidak peduli. Dia pergi keluar, dia menangis. Dia ingat lagi ketika dia di luar melihat teman-temannya bersama bunda dan ayahnya bergandengan tangan. Dia tidak. Lalu dia menangis, teman-teman. Dia menangis, dia tutup kepalanya, dia tundukkan. Dan datanglah seorang laki-laki yang sangat mulia. Iya, dia Rasulullah. Rasulullah menghampiri si Fulan, teman-teman. Rasulullah bingung kenapa seorang anak kecil perempuan sendirian dan menangis. Rasulullah penasaran. Dia hampiri, dia datangi, lalu dia tanya, dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Fulan, waalaikumsalam. Kenapa menangis? Siapa nama? Di mana bunda? Di mana ayah? Aku sudah tidak punya ayah. Ayahku syahid, ayahku gugur ketika berjihad bersama Rasulullah, ketika berperang bersama Rasulullah. Allahu Akbar. Rasulullah sangat iba, dan Rasulullah ingin sekali menawarkan agar Fulan mau menjadi anaknya Rasulullah. Hari itu Fulan tidak tahu di depannya dengan Rasulullah karena kepalanya masih ditundukkan. Lalu Rasulullah bilang apa, teman-teman, adik-adik? Fulan mau tidak menjadi anaknya Rasulullah, mau tidak menjadi sahabatnya, saudaranya Hasan dan Husain dan juga Fatimah. Perlahan-lahan Fulan terdiam tangisannya. Dia elap air matanya. Dia angkat kepalanya dan dia lihat sosok tubuh manusia yang sangat mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul, Rasulullah ada di depannya. Dia kaget, dia bangga, dia kagum. Ternyata di depannya yang bertanya adalah Rasulullah dan meminta supaya Fulan mau menjadi anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah Rasulullah sangat sayang sama anak yatim. Karena Rasulullah pun adalah anak yatim piatu yang tidak punya bunda dan ayah. Ayo adik-adik, mari kita tolong saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sudah tidak punya ayah atau bahkan kedua-duanya tidak punya. Mari kita tolong mereka di hari raya ini.
adik-adik bisa juga membantu teman-teman yang ada di Palestina. Banyak yang menjadi yatim karena ayahnya, banyak yang meninggal dunia. Adik-adik yang memiliki ayah dan bunda, dijaga, disayang. Jangan mengucapkan kalimat pada mereka berdua. Yuk, kita baca lagi doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, kadang juga mohon maaf ya kalau banyak salah, dan juga kadang juga memaafkan teman-teman semua. Dan kita di hari raya ini harus saling memaafkan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.